12 pekerja kaburan tertangkap di Toyen kemarin. Nah, mereka tidak bisa mengelak lagi. Yang satu gara-gara tangga di belakang bangunan, yang satu gara-gara 8 orang terjebak di dalam WC. Berikut ini beritanya. Nah, beberapa waktu lalu polisi Taiwan sedang patroli di kawasan Taoyuan ya, dan dia ketika melewati sebuah bangunan, polisi itu melihat ada sebuah tangga yang dipasang di belakang bangunan. Karena merasa curiga dengan tangga portable itu, akhirnya polisi memeriksa bangunan tersebut, ada apakah gerangan di dalam. Kelihatannya bangunan kosong, kok di belakang juga ada tangga. Polisi mencurigai bahwasanya tangga itu untuk melarikan diri para pekerja jika ada sesuatu. Akhirnya polisi masuklah ke dalam bangunan itu dan ternyata di sana menemukan 4 orang pekerja kaburan yang berusaha kabur ya, dan mereka benar-benar kabur masuk ke dalam hutan pepohonan, tapi tertangkap juga akhirnya, dan mereka diamankan oleh pihak kepolisian imigrasi untuk diproses deportasi ke negaranya masing-masing. Beruntung saja keempat pekerja ini saat melompati pagar tidak terjadi apa-apa ya, karena banyak kejadian sekali panik, ada polisi, kemudian melompat pagar, jatuh, patah kaki, dan lain sebagainya. Kejadian seperti itu banyak sekali di Taiwan, tapi beruntung yang kejadian ini tidak terjadi apa-apa, mereka dapat selamat dan ditangkap dalam kondisi tidak ada luka sedikit pun. Saat ditanya oleh pihak polisi kenapa mereka lari dan nekat melompati pagar, mereka merasa ya takut karena ada polisi yang ada di sana. Mereka takut tertangkap oleh pihak polisi karena statusnya memang kaburan, tapi ya akhirnya tertangkap juga. Dan kejadian kedua, 8 orang bersembunyi di dalam toilet. Nah, kejadiannya itu di Toyen juga. Jadi waktu itu ada juga razia di salah satu klub atau toko di Taoyuan ya. Dan di sana itu polisi mencurigai bahwasanya di dalam ada beberapa pekerja kaburan yang sedang mabuk-mabukan, dan benar saja di dalam ada beberapa pekerja migran yang sedang mabuk. Tapi ketika polisi memasuki ruangan tersebut, polisi hanya menemukan minuman, hanya menemukan makanan, cemilan, dan lain sebagainya. Tidak menemukan satu orang pun, dan akhirnya polisi menggeledah tempat itu dan menemukan 8 pekerja kaburan bersembunyi di dalam toilet ya. Jadi sempit, gelap, sembunyi di sana, dan akhirnya setelah ketahuan mereka dipanggil, "Oi, sini sini sini, satu, jongkok satu-satu," gitu katanya. Terus ketika mereka akhirnya keluar satu persatu itu ya. Nah, setelah keluar ditanya, "Kenapa kamu sembunyi?" Gitu. Katanya, "Oh, saya kondisinya mabuk, tidak tahu apa-apa," gitu. Tahu jawabnya seperti itu, dan akhirnya 8 orang pekerja migran ini juga diamankan oleh kepolisian untuk diproses deportasi ke negara mereka masing-masing ya. Dan kejadian ini malam hari, jadi ya untuk teman-teman semuanya kenapa ini bisa tertangkap yang 8 orang ini, karena ini sebenarnya sebabnya adalah satu orang, dimana satu orang ini dilaporkan kabur beberapa waktu lalu oleh majikan, dilaporkan kabur ke pihak imigrasi, ke pihak polisi. Akhirnya polisi itu mencari ya, dan kebetulan satunya tertangkap, 7 orang lainnya ikut tertangkap juga. Jadi ya seperti itu, kaburan itu tidak ada yang tahu. Kalau kita dilaporkan oleh majikan, kemudian kita pasti kecari. Kalau kita kumpul sama teman yang lain juga ikut keciduk juga, tidak hanya yang dilaporkan saja, karena status kita di Taiwan itu kaburan gitu. Dan ini menjelang amnesti yang kapan dimulainya juga belum jelas ya. Amnesti bayar dendanya 2.000, itu dulu pernah juga ada, tapi ini juga akan ada lagi amnesti yang dendanya cuma 2.000, entah mulainya kapan. Ini juga akan ada banyak razia juga gitu ya, karena prosesnya atau targetnya itu memulangkan pekerja kaburan itu memang ada targetnya berapa, 15.000 atau berapa, itu minimal harus dipulangkan ke negara mereka masing-masing untuk mengurangi populasi kaburan yang ada di Taiwan. Kenapa? Karena kalau populasi kaburan itu besar, maka yang ada adalah ketidakseimbangan, ketidakstabilan antara pekerja resmi dengan kaburan, di mana job-job yang seharusnya diisi oleh pekerja resmi, dia diisi oleh pekerja kaburan, sehingga pekerja resmi akan kesusahan mencari job. Nah, sedangkan majikan sendiri kalau dia ada kesempatan mempekerjakan kaburan itu lebih ringan sekali. Kenapa? Karena majikan tidak harus membayar agensi, tidak harus beli job, tidak harus membayar astek, askes, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dia ngambil kaburan, dia hanya membayar pekerjanya saja. Oleh karena itu, kenapa majikan rela membayar lebih daripada gaji UMR kepada pekerja kaburan, karena majikan tidak ada tanggungan lainnya, walaupun dendanya ketika ketahuan itu sangat besar dan resikonya juga gede sekali, tapi memang itu yang terjadi di lapangan. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetap
Jika ada keinginan bekerja, itu ya lebih baik bekerja dengan serius, jangan mabuk-mabukan, berkumpul dan lain sebagainya. Itu akan sangat berisiko sekali di hari-hari seperti ini karena akan ada banyak razia juga. Terus kemudian untuk teman-teman yang statusnya resmi, jika ada masalah konsultasikan dengan baik. Jika agensi tidak menanggapi dengan baik, masih ada 1955. Pokoknya jangan utamakan kabur karena kabur itu resikonya besar. Ya, ada 1, 2, 3 orang yang kabur kemudian dia bisa bertahan lama di Taiwan dengan gaji yang besar, dia bisa nyelengin pulang di rumah bisa sukses. Tapi kebanyakan yang kabur itu karena dia udah kabur, kumpul dengan temannya, mau nggak kumpul nggak enak, kalau kumpul uang habis. Akhirnya ya kerja kumpul uang habis, kerja kumpul uang habis, sampai berapa tahun pun, sampai ketangkap pun uangnya tidak terkumpul. Dan memang rasa solidaritas seperti itu sama teman itu tidak bisa dihindari itu. Kalau kita kabur kemudian kita hidupnya sendiri, tidak mau kumpul dengan teman, tidak mau mabuk sama teman, nanti yang ada kita nggak punya teman gitu loh. Lalu kita nggak punya teman untuk nyari pekerjaan, nanti juga susah. Jadi repotnya jadi kaburan memang seperti itu. Kalau resmi kalian mau sendiri, waduh aku nggak ada lembur nih, ya udah kerja sendiri aja, nggak usah keluar, habis kerja istirahat gini-gini, itu masih oke, kalian masih bayaran terus. Tapi kalau statusnya kaburan kalian begitu, udah dihindarin sama teman, nanti malah nggak punya kerjaan, nggak punya ini, bingung linglung, akhirnya ya stres juga itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang statusnya resmi, pertahankan resmi kalian walaupun nggak ada lembur ya tirakat. Kalau yang kaburan, kalau sudah ada keinginan kembali ke Indonesia ya kembali ke Indonesia, kalau belum ada keinginan ya perbaiki niat lagi. Kerja ke Taiwan itu cari uang, bukan cari kesenangan ataupun cari teman yang banyak yang menghabiskan uang.